saya kan memproduksi apa integritas tinggi. Jadi gaya merujuk kepada aksi dan pertama aksiologi dan penerapannya dalam teknik sipil. Aksiologi berasal dari kata dasarnya. Aksiologi itu berasal dari kata dalam bahasa Yunani artinya nilai atau logos. Itu sih artinya ini. Jadi logik aksiologi kira ilmu yang membuat kita betul pendidikan mencari, nah, itu bisa lalu secara etimologi psikologis diartikan sebagai sebuah teori nilai yang berkaitan dengan penggunaan diperbolehkan, artinya pengetahuan yang untuk tidak menyakiti orang lain dan untuk tidak membuat hal-hal yang tidak baik. Dalam perspektif aksiologi teknik sipil dipahami sebagai kesadaran nilai bahwa ahli teknik harus diarahkan pada keselamatan publik. Nah, di sini diarahkan pada keselamatan publik itu seperti membangun suatu proyek atau pembangunan itu harus untuk kenyamanan masyarakat atau orang yang menjasa kita. Nah, di sini menjaga keselamatan publik karena keselamatan mereka itu dalam suatu bangunan itu tergantung kepada ahli teknisnya. Jadi di sini keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan yang membawa konsekuensi etis sosial dari jadi itu mau terhadap lingkungan pun kita memberikan keselamatan karena kan di dalam teknik itu dari ada DSA-nya, terus limbahnya, terus ada MK-nya, terus ada ini. Kalau mereka tidak secara teknis dia tidak menjaga pada keselamatan publik, berarti bukan aksiologi. Nah, di sini ilmu teknik tidak pernah bebas nilainya. Nah kan tadi keselamatan publik, standar keamanan dapat dikompromi demi menghemat biaya. Insinyur harus berani menolak desain yang murah tapi beresiko. Sebelum sebelum itu tuh kita harus mengecek dulu sebelum dari itu daripada ibaratnya sebelum kita menerima tuh deal-dealannya kasarnya gitu ya. Dan di sini kita harus dari gambarnya desainnya kayak gini. Ini cocok ke bangunan jangan sampai ini dibangun berapa tahun udah roboh kan itu berarti tidak membuat orang kecelakaan berbahaya untuk orang lain. Nah, keselamatan publik yang selanjutnya adalah infrastruktur.
Ya, infrastruktur yang harus dijaga itu infrastruktur pelayanan sebanyak banyaknya masyarakat ada jembatan yang memotong desain banyak dari teknik sipil itu dari jembatan apa keselamatan untuk pelayanan publik itu sangat banyak untuk menjaga masyarakat agar lebih aman daripada apa bangunan jaga agar apa ya eh, agar ketika struktur ini strukturnya apa strukturnya kuat, insya Allah perekonomiannya di lingkungan masyarakat itu semakin efisien karena kan didukung oleh perekonomian daripada infrastruktur yang kuat. Terus standar keamanan dapat dikompromi dengan menghemat biaya gitu. Seorang insinyur harus berani menolak. Jadi di sini tuh insinyur tuh gak boleh apa gak boleh gak boleh gak boleh deal-dealan sembarangan kasarnya gitu karena kan di sini karena di teknik sipil itu banyak ada standarnya ada perhitungannya yang lebih jelas dan lebih terukur dan struktur gitu ya agar kenyamanan entah itu pembuatan rumah keselamatan jalan dan lain sebagainya itu buat apa untuk menjaga manusia terhindar dari kecelakaan gitu. Oke, untuk selanjutnya penerapan dalam teknik sipil. Nah, penerapan aksiologi dalam teknik sipil tercermin pada bagian nilai diwujudkan dalam keputusan perencanaan dan perencanaan infrastruktur. Nah, untuk penerapannya terbagi ada tiga perencanaan proyek yang ber, yang berkepentingan keselamatan publik, dampak sosial dan lingkungan. Terus pelaksanaan dilakukan dengan integritas, profesional, dan kepatuhan terhadap standar. Nah, di sini kepatuhan terhadap standar di dalam kerja lapangan itu teknik sipil pun ada ininya, ada pengawasnya juga untuk menjaga keselamatannya daripada APD, helm dan lain sebagainya untuk kerja ada keselamatan agar terhindar daripada kecelakaan karena kan kalau di itu eh, rawan karena banyak bata lah, kayu dan lain sebagainya takutnya ada yang jatuh besi dan lain sebagainya takutnya paku apa sembarangan atau ada yang jatuh gitu. Nah, kita harus menjaga keselamatan itu. Infrastruktur ditujukan untuk ditunjukkan kemanfaatan masyarakat luas, bukan sekedar efisiensi ekonomi. Nah, infrastruktur yang di sini maksud kayak eh, taman, taman olahraga, jadi manfaat buat orang-orang kayak gitu. Buat ada olahraga, terus akhirnya disediakan buat food court atau tempat jualan masyarakat kecil atau UMKM disediakan dan gitu. Terus selanjutnya ini desain berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan. Buat desain itu bukan karena hanya terlihat bagus doang, tapi keselamatannya pun harus dijaga karena kan kalau tidak rasanya kalau percuma gambar bagus kalau keselamatan manusia ya gak dijaga ibaratnya rawan untuk kecelakaan kayak gitu untuk strukturnya tidak standar nah itu sangat berbahaya harus dihindarkan pemilihan material yang sistem struktur aman dan berkelanjutan dan
dan bertanggung jawab. Terus perhitungan teknis diarahkan pada keadaan jangka panjang, bukan hanya kelayakan. Nah, di sini kita bukan hanya untuk melihat daripada desainnya bagus, keren dan lain sebagainya, tapi kita harus dalam teknik sipil juga kita harus menjaga daripada satu dari materialnya yang kokoh, terus terus kerja lapangannya juga yang mengawasinya harus ada perhitungannya gitu, maksudnya untuk membuat struktur itu ada perhitungannya, ini kekuatannya berapa jangka panjangnya gitu. Jadi harus diestimasikan untuk jangka panjang, jangan sampai sembarangan untuk membuat desain dan perhitungannya yang tidak standar membuat satu roboh tiba dan amit-amit gitu ada kecelakaan. Nah, di sini kita harus memberikan kenyamanan terhadap masyarakat sekitar. Ibaratnya minimal itu kelayakan, layak untuk digunakan. Jangan sampai baru dibuat tahun 2 tahun ambruk. Nah, itu dipertanyakan. untuk untuk pembuatan pembuatan desain serta struktur dan pekerjaan material itu tidak masuk kriteria aksiologi. Dua, nilai-nilai aksiologi dalam teknik sipil. Nah, di sini membahas tentang nilai-nilai aksiologi. Ada terbagi tiga: etika, estetika, tanggung jawab. Etika di dalam teknik sipil itu adalah kajian dalam aksiologi yang membahas nilai moral yang berkaitan dengan tentang baik dan buruk, pantas dan tidak pantasnya, serta bagaimana manusia harus bertanggung jawab dalam kehidupan. Nah, jadi etika itu harus bermanfaat, harus bermoral, harus ada nilai baik, dan juga ada berkaitan dengan nilai buruk, pantas atau tidaknya gitu, serta bagaimana manusia seharusnya itu untuk etika dalam aksiologi. Terus dilanjut estetika merupakan cabang aksiologi yang mengkaji nilai keindahan berkaitan dengan bentuk, makna maupun pengalaman manusia terhadap uh, suatu yang menimbulkan rasa indah atau tidak indah gitu. Jadi bagus gak ini? Nggak bagus misalkan. Indah gak apa? Kalau dalam teknisnya bagus gak gambar ini? Atau ini ada ini ada itu, jadi ibaratnya ada kritik ini gak bagus karena A, ini indah karena B, dan lain sebagainya. estetika estetika itu melihat daripada gambarnya bagus dan cocok untuk digunakan di situ, misalkan kalau daripada pembuatan rumah, dan juga didukung dari kalau rumah minimalis atau rumah sederhana kayak di rumah kayu, kayu, terus di depannya ada taman-taman bunga-bunga dan sayur-sayuran di sekelilingnya, itu lebih lebih bagus lagi gitu. Itu uh, untuk di situ untuk kita pun melihatnya enak dan juga nyaman lah buat kita. Untuk selanjutnya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini adalah dalam konteks aksiologi merujuk pada kesadaran moral individu terhadap konsekuensi dari tindakan, penggunaan pengetahuan yang dimiliki baik terhadap terhadap
konsekuensi dari tindakan dan penggunaan pengetahuan yang dimiliki yang baik terhadap diri sendiri, masyarakat maupun lingkungan. Jadi kita tuh harus bertanggung jawab. Jadi ibaratnya rasanya gitu dalam kehidupan teknik kita memberikan tanggapan terhadap bangunan A, terhadap tangan itu tuh harus baik tuh, maksudnya di sini tuh tanggung jawab atas omongannya gitu. Satu, di situ tanggung jawab tuh harus memberikan eh, benar-benar pemahaman terhadap orang lain yang awam tentang teknik sipil. Jangan untuk masyarakat nih, bahas tentang teknik sipil. Kita tuh harus bertanggung jawab gitu, memberikan penjelasan seperti itu harus ada tanggung jawabnya. Jangan sampai memberikan apa ya, memberikan kepada masyarakat dan eh, lebih baik dicukupi atau dipepet-pepetin untuk pembuatan misalkan pembuatan rumah misalkan ya harusnya sekian di RAB misalkan harganya 400 juta atau 200 juta. Nah di itu udah nol ya, dia dikurangin lagi sehingga apa ya, itu itu jatuhnya tidak baik. Jadi maksudnya memberikan pemahaman terhadap masyarakat atau lingkungan, memberikan yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan ketika ada terjadi kesalahan yang kita telah sampaikan terhadap mereka. Oke. Nah, estetika dalam teknik sipil keselamatan di atas biaya dan keuntungan. Nah, tadi dia membahas tentang keselamatan bekerja. Dan di sini eh, kita harus mengutamakan keselamatan. Itu secara etis wajib menempatkan keselamatan publik. Dari keselamatan teknisi kedua daripada publik yang nantinya setelah penyelesaian proyek benar-benar harus bisa terjaga masyarakat tuh agar tidak satu rawan misalkan jembatan pegangannya nggak kokoh gitu. Nah itu jatuhnya eh, jadi etikanya kurang gitu dalam menjalankan eh, memanage atau memperhitungkannya itu tidak sesuai. Nah itu untuk di teknik sipil apa ya, teknik sipil menghemat berpotensi membuat resiko kegagalan struktur. Kita harus hindari kegagalan struktur membahayakan nyawa manusia besar, dan itu harus benar-benar jaga daripada pekerjanya dan juga nanti setelah selesai, dan juga harus ada perawatan. Setelah itu harus ada perawatan sekian tahun, harus ada perawatan untuk strukturnya, pengecekan. Terus dilanjutkan toleransi penyimpangan nol. Nah, setiap bentuk penyimpangan teknis secara kecil tidak dapat dibenarkan secara kekurangan struktural dapat menurunkan kapasitas bangunan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Ya udahlah gitu, gambarannya kita misalkan pembuatan struktur rumah 2 lantai misalkan harusnya ukurannya dimaksimalin gitu, ini malah diperkecil lagi, minimal minimal lagi, agak agak apa ya, tidak agak lebih miring ke dalam gitu agar apa diperkecil lagi daripada strukturnya untuk mengurangi daripada satu pembesiannya dikurangi, terus pembetonannya sebenarnya agak dikurangi untuk ya untuk kesannya buat penyimpangan teknis kesannya. Nah itu tidak boleh, kita harus apa itu tidak dibenarkan gitu kesannya,
tidak boleh melakukan seperti itu karena kita ibaratnya yang dipegang daripada konsistensinya terhadap pekerja itu. Terus dilanjut daripada kepatuhan mutlak terhadap SNI. Nah, di sini kita tadi pembuatan entah itu jembatan, rumah, pembuatan tower dan lain sebagainya kan tentang struktural gitu, entah itu jalan, jembatan dan lain sebagainya. Nah, kita harus ada mengacu pada SNI gitu, standar nasional Indonesia untuk beton. Tetapi bukan sekedar teknis, tapi merujuk pada kesediaan mematuhi regulasi nasional keselamatan publik. Nah, itu udah di udah ada perhitungannya gitu. Dalam teknik juga pun tidak bisa membuat semena-mena untuk pembuatan beton tuh udah kurangin aja semennya misalkan, atau kurangin aja pasirnya, atau perbanyak airnya atau kurangi airnya gitu. Nah, itu bisa beresiko gitu untuk keselamatannya nantinya, keselamatan publik. Kita pun harus benar-benar mengacu daripada standar nasional, harus patuh gitu, terhadap standar ini, standar nasional Indonesia. Terus lanjut reputasi dan kepercayaan publik. Nah, di sini tuh yang tadi eh, kita tuh harus integritas dalam menjaga keselamatan, bentuk reputasi profesional. Lalu bekerja harus profesional. A ya A, B ya B. Karena maksudnya dari reputasi kepercayaan publik tuh berarti di sini daripada buat infrastruktur jalan umum itu benar-benar harus dimaksimalkan, karena satu itu apa ya, ada kegagalan sedikit pun zaman sekarang bakalan ramai di sosial media kasarnya gitu. Baru pembangunan sekian bulan roboh lagi misalkan kayak gitu. Itu masyarakat pasti lah ada yang dikurangi ya, tahu kayak gimana pemikiran masyarakat sekarang kan, apa ya, pemikirannya sudah mulai kritis terhadap lingkungan gitu. Makanya di sini kita harus benar-benar mengacu terhadap SNI. Sebelum pembangunan harus ada sondir dan lain sebagainya, pengecekan tanah untuk mengetahui tanahnya harusnya kayak gimana untuk struktur dasarnya, fondasi dasarnya harus seperti apa gitu. Nah, kita harus benar-benar mengacu terhadap standar nasional Indonesia ini. Oke, selanjutnya tanggung jawab moral insinyur. Nah, kita membahas tentang ini tanggung jawab moral insinyur. Jadi memanipulasi spesifik, mengurangi mutu baja, menurunkan fakta keamanan demi keuntungan kontraktor. Itu tuh gak boleh ya, mengurangi mengurangi, menurunkan keamanan untuk demi kontraktor itu tidak boleh ya. Itu tindakan kriminal, tidak bermoral kasarnya. Mahasiswa harus di sini mahasiswa harus menanamkan sikap tolak temolak. Maksudnya tolak temolak tuh kayak kita harus jangan mudah untuk disuap gitu dari masyarakat atau dari orang-orang yang mau bermain terhadap pembangunan itu yang kita kerjakan kayak gitu. Dan itu tuh sejak ini agar di lapangan nanti berani mengatakan tidak pada praktik curang, karena praktik curang itu sekarang, karena yang sering di-up-nya itu praktik curang asalnya, jadi kepercayaan publik terasa menurun gitu. Makanya kita untuk secara profesional untuk saat ini jangan kalah,
kita misalkan kita untuk keamanan dan anti rasuah atau suap kita, harusnya kita harus fair-fairan dengan customer atau klien, itu harus fair-fairan terhadap pembuatan itu gitu, pembuatan proyek yang kita kerjakan, kita harus fair-fairan. Ini desainnya kayak gini, pembersihannya kayak gini, kenapa kayak gini, karena ada kayak gini dan lain sebagainya. Harus jelas sehingga apa ya, sehingga orang tuh percaya terhadap kita gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan biar kepercayaan publik itu apa ya, makin kuat di masyarakat gitu atau di publik tuh biar kuat, sekarang harus up lewat sosial media kasarnya. Terus dilanjut, daripada resiko kegagalan struktur, kegagalan jembatan, bendungan maupun bendung umumnya berawal dari moral yang rapuh. Data yang diproses, perintikan yang dipersanakan akan atau material yang integritas, berarti cegah korban jiwa masa depan. Nah, untuk saat ini rasanya misalkan masih orang yang mensosialisasikan hal seperti yang kayak gitu tuh tidak baik. Itu tuh dapat menimbulkan kecelakaan dan menambah resiko kecelakaan, korban makin banyak misalkan kayak gitu karena pembangunannya yang tidak standar, gagal struktur, karena perawatannya kurang, karena ada barang yang dikurangi dan lain sebagainya. Nah, itu dalam resiko kegagalan struktur. Resiko maksudnya resiko untuk jembatan, gedung maupun umum lainnya dari moral yang rapuh. Maksudnya di sini saya harus kita berusaha untuk menjaga moral diri kita dalam pengerjaan apapun tuh, jangan mudah untuk disogok, suap dan lain sebagainya. Nah, laporan uji kuat tekan beton, misalkan ini pembuatan beton nih. Laporan uji kuat beton mencerminkan kondisi aktual, bukan angka yang diingatkan dosen atau sponsor proyek. Kebiasaan menulis data keadaannya akan melahirkan insinyur yang tidak peduli apakah bangunannya aman atau tidak. Kuat tekan beton yang mencerminkan kondisi aktual. Jadi di situ kita harus melaporkan gitu, daripada pembuatan struktur beton itu sebelum dibawa ke lapangan itu, atau udah di lapangan dicor misalkan, kita itu harus dihitung lagi, udah kering misalkan 14, ada yang 24 dan 28, itu tuh kita harus press, sebenarnya kuat tekan beton gitu. Kita harus perhitungannya harus dikasih, ini yang sekian hari, ini yang 7 hari, 15 hari, 28 hari. Nah ini tuh harus diperlihatkan agar mereka tahu untuk strukturnya bagus misalkan. Tapi kalau kita jadi data di sini tuh harus real daripada perhitungannya gitu. Perhitungan di sini harus benar-benar harus jelas dan benar-benar dari real daripada perhitungan itu sendiri. Jangan sampai memanipulasi data untuk diberikan terhadap klien. Nah itu sangat berbahaya. Apalagi perhitungan misalkan kurang daripada
misalkan melebihi daripada standar, maksudnya melebihi daripada standar. Kalau tekan beton melebihi bagus, tapi maksudnya daripada uji laboratoriumnya atau uji tekan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, malah kurang. Nah, itu yang sangat dampak bahaya atau tidak aman, sangat beresiko kayak gitu. Makanya di sini harus ada perawatan untuk beton juga gitu, agar terlihat bagus. Terus eh, pembelajaran moral di kampus. Gua kuliah bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter melalui pilih pilihan etis antara kejujuran dan jalan tas yang kelak terbawa ke dunia kerja. Nah, di situ jadi bukan hanya transfer pengetahuan doang di situ. Anak mahasiswa tuh bukan hanya eh, bukan hanya transfer pengetahuan dari dosen ke mahasiswa gitu, dari kampus ke mahasiswa untuk mendapatkan ilmu baru, tetapi buat pembentukan karakter pembentukan karakter itu di situ kejujuran. Kita harus jujur terhadap, nah yang tadi misalkan uji laboratorium, laporan uji tekan beton, nah itu tuh harus jujur. Gila, laporannya segini, standar, misalkan mereka kuat minta ke kita tuh buatkan K300. Nah, misalkan melebihi daripada kekuatannya K300, itu lebih bagus karena perawatannya. Kalau misalkan kurang dari K300, tapi kita nggak dikasih ide, kan nggak, itu nggak jujur, itu sangat tidak baik untuk di lapangan, itu sangat tidak disarankan berperilaku terhadap seperti itu. Dan jelas dari kelak terbawa ke dalam dunia kerja. Yang tadi itu misalkan di kejujuran di sini kita uji uji tekan nih, uji tekan beton buat laporan. Nah, tapi uji tekan beton di sini tuh kita laporan itu bukan dari real yang kita uji di sini, tapi daripada mengambil daripada hasil uji yang misalkan orang lain yang nilainya benar-benar bagus melampaui kekuatannya. Nah, mereka ngambil itu misalkan untuk dilaporkan ya, karena mereka merasa ragu daripada eh, perhitungan mereka. Bukan perhitungan ya, karena mereka mengumpulkan datanya itu eh, tidak benar-benar untuk pengen gitu, tapi cuma pengen nilai doang. Nah, itu tidak boleh, itu tidak terhadap okay, next. Nah, integritas data laboratorium. Keakuratan data uji, penentuan ketepatan, perencanaan struktur secara langsung berpengaruh pada keselamatan pengguna bangunan. Nah, yang tadi pengujian laboratorium, pengujian kekuat, keakuratan data merujuk pada SNI. Nah, itu tuh kita harus benar-benar merujuk pada SNI. Standar Nasional Indonesia harus kita merujuk. Kalau tidak, takutnya ya kita kelebihan material, bukan kelebihan, kebanyakan material sehingga kita menghambur-hamburkan gitu. itu malah merugikan diri kita sendiri. Misalkan pembangunannya belum beres tapi uangnya udah habis gitu.
uangnya udah habis ratusan juta. Nah itu tidak baik. Makanya kenapa harus akurat data uji. Nah, ASN itu apa, kayak menetapkan standarnya di situ. Jadi tidak boleh mengurangi dan melebihkan. Harus efisiensi. Bukan efisiensi itu untuk apa ya? Ke di efisiensi dalam kayak gini tuh bukan untuk kekayaan sendiri, maksudnya keuntungan diri sendiri, tapi keuntungan satu daripada nggak keluar budget banyak dan juga tidak melebihi di pas-pasan gitu kan, standar. Terus dilanjut pada fabrikasi atau manipulasi data yang tadi pelanggaran etis, memanipulasi data laboratorium itu tidak sehat karena menyesatkan perencanaan, meningkatkan resiko kegagalan struktur. Iya, ini sangat berbahaya untuk di lapangan. Dan juga sangat berbahaya kalau kita memanipulasi data. Benar-benar kalau kita memanipulasi data itu sangat bagus untuk apa teknik sipil. Calon insinyur nggak cocok kalau apa-apa selalu memanipulasi data, tidak ada jujur, tidak ada penjelasan terhadap klien, tidak memberikan pernyataan yang benar. Terus berlanjut daripada data yang tidak jujur harus hari ini dapat menjadikan penyebab kegagalan. Nah, emang ini bakalan merusak generasi selanjutnya kalau kita sering tidak jujur terhadap proyek dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Eh, Langkah menuju insinyur integritas. Ini transformasi mahasiswa menjadi insinyur, konsistensi etika akademik. Nah, mahasiswa yang terbiasa menolak jiplak. Kalau di kampus ini gambaran sederhananya, menolak jiplak mau mengajar ketelitian 100% akan mudah menolak suap. Jadi eh, mereka bakal nolak suap, eh, menolak suap atau tekanan proyek nantinya. Integritas yang dipupuk selama kuliah menjadi otot-otot moral yang kuat saat menghadapi dilema di lapangan yang jauh lebih besar tantangannya. Nah, kalau kita selalu konsisten bisa untuk tidak menjiplak atau kasarnya mengambilnya atau mencontek daripada hasil orang lain, mereka dia berusaha untuk mengerjakan sendiri, itu bukan apa ya, ya itu sangat baik gitu. Dia sangat berintegritas, dipupuk dari selama perkuliahan gitu. Sehingga nanti soalnya di dalam dunia kerja bakalan besar kemungkinan tekanan-tekanan di samping kiri kanan tuh, masya Allah gitu. Terus budaya kerja berintegritas. Nah, menjadikan kejujuran data, standar, keterbukaan audit sebagai norma item cipta lingkungan kerjasama yang aman dan produktif. Reputasi pribadi yang kokoh sejak bangku kuliah menjadi modal utama dalam memimpin proyek strategis nasional, misalkan di masa depan. Kalau kita menjaga kejujuran data, keterbukaan audit di lapangan, terus mereka norma tim akan menciptakan lingkungan. Jadi kalau kita ada keterbukaan, kejujuran terhadap uh, konstruksi pengerjaan tuh pun lingkungan pun bakal menerima gitu, menerima daripada karyawan pun, daripada anak buah pun bakalan respect terhadap kejujuran
yang dia lakukan terhadap bawahannya, misalkan kayak gitu. Karena dia benar-benar menjelaskan bahwa itu standarnya ini nama ini karena ini memberikan kejelasan data real gitu, bukan data palsu, bukan data-data yang dibuatkan daripada hasil orang lain dan sebagainya. Oke, terima kasih. Tadi pembahasan tentang teknologi. Nah, yang terakhir barusan transformasi mahasiswa yang jadi insinyur gitu. Kita harus eh, sebagai manusia, sebagai mahasiswa eh, yang cita-citanya menjadi insinyur harus berusaha untuk terbiasa menolak daripada jiplakan atau berusaha untuk tidak untuk menjiplak atau mengambil contek daripada orang lain. Nah, tentu bisa dinilai ada untuk mengerjakan ketelitian. Dia tuh suka berusaha misalkan teliti terhadap entah itu tugas, entah itu terhadap perhitungan laboratorium ketika praktik. Nah itu tuh bisa uh, nantinya bakalan mudah untuk menolak suap terhadap nantinya di lapangan atau di proyek kayak gitu gambarannya. Terus yang tadi tuh apa menjalankan budaya kerja berintegritas. Budaya kerja berintegritas itu untuk nantinya untuk calon-calon insinyur baru eh, harus menjadikan kejujuran data untuk di lapangan itu harus kita jujur, keputusan standar itu harus benar-benar pakai, harus harus benar-benar apa ya, arahkan harus harus benar-benar yang mengacu terhadap itu, soalnya untuk menjaga keselamatan masyarakat juga gitu. Masyarakat banyak lah, untuk menjaga keselamatan banyak ketika kalau kita tidak jujur tentang data dan standar. Terus sebagai audit audit norma tim. Nah, audit sebagai norma tim akan menciptakan lingkungan yang kerja yang aman dan produktif. Kalau tidak keterbukaan terhadap, berarti kalau nantinya misalkan tidak keterbukaan terhadap orang lain, audit tentang absensi misalkan kayak gitu, terhadap karyawan atau tukang-tukang, nanti bisa menciptakan lingkungan yang tidak aman gitu. Makanya kita harus berusaha untuk saling, atau karena kalau daripada di kampus saling merangkul. Nah, guys, gini, kalian udah jarang masuk, misalkan kalian udah jarang masuk kuliah, kalian jarang masuk ngerjain tugas dan lain sebagainya, ayo kita berusaha untuk jadi lebih baik. Jangan apa ya, jangan terbiasa untuk di nanti apa, jangan terbiasa untuk melewatkan tugas, jangan membiasakan untuk tidak mengerjakan tanggung jawab sebagai saat ini sebagai mahasiswa. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang aksiologi dari mahasiswa ke insinyur, dari mahasiswa ke insinyur. Bahasannya integritas dan tanggung jawab dalam tinjauan aksiologi. Untuk mata kuliah yang dibahas ini tentang filsafat ilmu. Saya ngambil tema aksiologi. Dengan bahas aksiologi, uh, penerapannya dalam teknik sipil itu seperti apa. Oke, sekian pesan dari saya. Mohon maaf ada kata-kata salah dan mohon ampun
kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Berikutnya Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.